Arkadaslar. Merhaba. Oke guys, selamat datang lagi di program World of Muslim bersama aku Amin Stefan dan Buse. Oke guys, melanjutkan episode sebelumnya. Di episode kali ini kita pengen cerita tentang pengalaman kita di hari lamaran dan tunangan kita ya. Nah, kalian tahu gak guys, di Turki ini ada budaya makan pita loh. Makan pita beneran. Dan ada kepercayaan-kepercayaan tertentu yang ini tuh unik dan harus kalian tahu guys. Pokoknya unik banget lah. Dan juga ada beberapa budaya-budaya lamaran yang berbeda dari budaya orang Indonesia guys. Nah, kalian penasaran nggak guys? Saksikan terus episode ini sampai habis ya guys. Oke guys, ngelanjutin episode yang sebelumnya. Kita ngebicarain tentang persiapan kita untuk hari lamaran dan hari tunangan kita dan juga buat hari pernikahan kita ya. Iya benar. Nah, di episode kali ini kita bakalan menceritakan pengalaman kita gimana nih hari tunangan di Turki guys. Nah guys, dalam bahasa Turki tunangan atau acara lamaran itu nişan ya. Ya, katanya nişan. Nişan bahasa Turkinya. Artinya lamaran. Nah, kalau misalnya sudah bertunangan nişanlı ya. Iya. Mereka akan nanya ini siapa? Nişanlım. Tunangan aku kayak begitu. Nah, jadi kalau misalnya hari tunangan itu biasanya ramai banget ya di Turki. Ya, biasanya ramai banget. Tapi karena kita gak ada terlalu banyak anggota keluarga, kita cuman beberapa teman-teman, undang beberapa teman, orang tetangga, Indonesia dan orang Turki orang campur. Indonesia, orang Turki ya, benar. Dan kalau misalnya dilihat juga justru bunga yang aku kasih ke Buse itu lebih besar bunga yang aku kasih di hari tunangan daripada di hari nikah gitu ya. Iya, itu benar. Nah, buat hari tunangan itu aku mempersiapkan coklat. Aku beli waktu itu hampir 2 kg coklat dan udah dibeliin nampan khas gitu buat naruh coklat di dalamnya itu sama Buse. Jadi aku waktu itu tinggal isi aja ya, aku dekorasi. Dan kita nggak bisa ngebawa tempat coklatnya ini begitu aja gitu, harus dihias gitu ya luarnya ya. Ya, langsung ini nggak mungkin. Iya, harus dihias gitu, dan emang ini udah tradisi di sini sih. Jadi kayak kita harus pakein kain di luarnya, dikasih pita, tambahin bunga kayak gitu. Itu spesial, karena kayak hari spesial. Karena hari spesial ya, benar. Nah, di Turki itu sebenarnya kalau lamaran itu kita harus bawa coklat ya guys. Cowoknya tuh harus bawa coklat dan bawa bunga ke ceweknya. Nih, jadi ini coklat udah aku siapin pakai kayak nampan gitu ya, bahasa Turkinya tepsi. Tapi ini tuh khusus buat lamaran guys, ini tempatnya ini nih. Nah, di dalamnya ini ada banyak banget coklat udah aku beli. Kita harus kasih bunga ke ceweknya. Kita juga harus nyiapin souvenir pernikahan. Kalau di Indonesia souvenir kayak gini kan dikasihnya waktu pernikahan ya. Nah, kalau misalnya di Turki tuh enggak guys, dikasih kayak gini tuh waktu lamarannya ya guys. Nah, terus juga aku tadi udah nyiapin cash duit gitu ya. Itu nanti bakalan aku kasih di hari lamaran ke adeknya cewek ini yang dia pilih gitu. Kan adeknya Buse ada 3 tuh. Nah, dari ketiga adeknya ini itu dipilih ada yang pertama guys. Nanti aku jadi kasih uang ke dia dalam bentuk cash. Terus nanti uangnya itu kita taruh di atas nampan yang disiapin gitu ya. Cuma itu tuh nanti kayak ada ritualnya gitu loh guys. Jadi ritual kayak potong pita gitu, kayak lagi peresmian perusahaan gitu guys. Jadi digunting pitanya, habis itu nanti aku kasih duitnya gitu. Nanti kalian lihat aja ya guys besok. Nah, itu dia guys persiapan barang-barangnya di hari lamaran kita, hari tunangan kita. Nah, sekarang aku pengen ngasih tahu kalian nih guys, pengalaman kita di hari tunangan kita ya guys. Oke guys, jadi waktu hari hanya itu pagi-pagi sampai sore itu hujan gitu loh guys. Karena kita lamaran di musim dingin. Iya, di musim Januari. dingin. Dan waktu itu tuh suhunya berapa coba? -1 derajat loh. Iya, wah, banget gila. untuk hari lamaran. -1 derajat. Dan aku tuh hari-hari sebelumnya kan sakit ya, ngedrop sakit banget. Karena emang waktu itu datang ke Istanbul, langsung kerja. Terus ya pokoknya langsung persiapan, beli-beli ini, beli itu. Begitu beberapa hari sebelum acara lamaran tuh langsung ngedrop, langsung sakit, gak bisa kemana-mana, gak bisa keluar rumah selama 2 hari 3 hari gitu. Dan untungnya di hari lamaran aku bisa keluar gitu. Waktu itu hujan guys, aku juga sambil ngejar bis juga kan, karena emang buat ke rumahnya Buse itu kita harus naik bis yang jaraknya itu 1 jam ya dari tempat aku. 1 jam atau 1,5 jam? 1,5 jam. Wow, lumayan jauh juga gitu tempat tinggalnya. Wadidaw.
Karena aku tinggal di desa. Oke guys, hari ini adalah hari tunangan aku, tapi sekarang lagi kehujanan. Kita lagi OTW ke rumahnya Buse. Belum punya mobil ya. Insya Allah di masa depan semoga punya mobil biar gak kehujanan kayak gini. Nah guys, waktu udah sampai di rumahnya Buse itu karena emang posisi aku tuh kan kena hujan gitu ya, keguyur hujan gitu, basah-basahan. Ya, harus bersiap-siap. Tapi karena dia menelpon aku dan bilang kita udah sampai bangunannya, aku sama keluarganya, sama semua tamu-tamunya, kita terburu-buru, kita khawatir, oh mereka datang, kita harus cepat-cepat. Kita nunggu di samping pintu, ada banyak orang-orang yang videoin sampai 9 menit. Masa sih 9 menit? Sampai 10 menit mungkin, gak tahu. Gila, kita nunggu di atas. Sampai dia datang, kita bosan, ada yang tidur. Astagfirullahaladzim. Enggak gitu juga gak sih? Enggak gitu. Tapi itu terlalu lama kita nunggu di atas. Oke guys, kita udah nyampe di rumahnya Buse dan sekarang kita mau naik ke atas. BTW nanti kalau misalnya ke atas, aku sendiri yang pakai sepatu, yang lainnya pada gak pakai sepatu guys. Sambil teleponan sama keluarga guys. Oke guys, ini dia ya bunganya. Ini buat adik-adik sama ibunya. Terus Navid pegang, ini isinya coklat. Hazır sekarang tidak kau. Jadi tamu-tamunya itu datang sebelum aku datang ya. Jadi kalau misalnya budaya di sini tuh tamu-tamunya dulu yang diundang itu datang ke sana, kayak duduk-duduk dulu, ngobrol-ngobrol dulu gitu ya. Terus baru 1 jam setelah itu akunya yang datang kayak gitu. Habis dia datang, acaranya dimulai. Nah, habis aku datang acara dimulai gitu. Nah, jadi di bawah tuh waktu aku datang, waktu udah masuk tuh kan aku rapi-rapi dulu, aku ngeluarin semua bunga-bunganya, ngeluarin semua coklat-coklatnya gitu yang aku taruh dalam plastik biar gak kebasahan. Pokoknya aku rapi-rapi, terus juga telepon orang tua gitu kan, karena emang orang tua aku tuh gak bisa hadir waktu itu dan emang gak hadir gitu ya di hari pernikahan aku karena mahal banget guys tiket pesawat dari Turki Indonesia. Jadi kita online aja gitu acaranya. Nah baru dah habis itu aku masuk. Nah terus waktu masuk itu aku pertama-tama ritualnya ngasih bunga dulu ya ke Buse. Iya. Ngasih bunga ke Buse, habis itu aku ngasih 1 tangkai bunga ke adik-adiknya gitu sama ke ibunya gitu. Çok teşekkür ederim. Prenses Belinay, Sevgili ve Beyza. Ahmet hoş geldin. Hoş buldum baba. Çok beklettiniz ha. Kaç dakika bekliyorsunuz? Sebenarnya ini nggak ada di budaya Turki sih ngasih 1 tangkai bunga, cuma aku pengen menyenangi hati mereka aja gitu, menyenangkan hati mereka gitu ya. Orang tua aku senang banget. Mereka bilang wah ini orang baik banget. Mereka gak cuma kasih kamu bunga, tapi kasih kita juga bunga. Oh iya. Jadi mereka senang. Ya syukur banget lah kalau misalnya mereka suka gitu. Nah setelah itu aku diarahin ke ruang tamu gitu ya. Terus duduk sebentar dan aku terkesima gitu ngelihat desain yang sederhana cuma spesial gitu ya aku ngelihatnya ya. Itu yang desain kamu ya ruang tamunya? Ya ruang tamunya semuanya itu desain aku. Oh kamu yang desain? Iya aku yang Wah. semuanya rapin sampai 1 minggu. Nah jadi setelah duduk sebentar diadain pengajian gitu ya kayak doa-doa gitu. Kita doa, kita sedikit baca Quran dan cuma mengucapkan selamat untuk pernikahan baru itu. Tapi ini cuma di dalam wanita-wanitanya, semua cowoknya harus keluar. Iya, jadi di satu ruang tamu itu cowok-cowoknya diusir ke dapur ya guys. Dan di satu ruangan itu cewek-ceweknya itu kayak ngaji, baca doa gitu, Iya, ngedoain gitu ya buat pengantin baru. Iya, benar. Calon pengantin baru ya. 10 menitan ya? 10 menit aja. 10 menit. Di sela-sela itu aku juga ngobrol sama bapaknya Buse dan juga ngobrol sama orang tuaku gitu ya. Kita teleponan, video callan gitu. Oke guys, jadi cowok-cowoknya diusir ke dapur semua. Kita tinggal di sini.
setelah 10 menit itu kita disuruh masuk lagi ke tempat ruang tamunya. Setelah itu acara pasang cincin ya. Pasang cincin. Pasang cincin. Nah, di sini yang unik nih guys. Jadi ada ritual khusus, ritual potong pita guys namanya. Ini kayaknya mainan budaya Turki. Budaya Turki. Kita bilang gunting jangan dipotong. Ini nama Pita budayanya. jangan dipotong. Gunting jangan, tidak dipotong. Pita jangan dipotong nggak sih? Ini pita. Pita. Kita bilang makas kesmiyor. Oh, makas kesmiyor, guntingnya nggak bisa potong. Oh, guntingnya nggak bisa potong jadi nama budayanya. Jadi nama budayanya makas kesmiyor. Ya. Guntingnya Gunting tidak bisa, nggak bisa potong pitanya gitu. Kalau misalnya ada cowok sama cewek ini calon suami istri itu datang ke acara lamarannya, nanti yang masangin cincinnya itu bapaknya ya. Iya. Bapaknya si ceweknya yang masangin cincin. Membawa cincinnya itu adikku. Yang bawa cincin ke ruang tamunya itu adiknya Buse. Iya. Terus yang masangin cincinnya ke kita itu bapaknya Buse. Iya. Nah, cuma di cincinnya itu ada pita yang nyambungin antara cincin aku sama cincinnya Buse. Iya. Nah, pita ini harus dipotong pakai gunting yang udah dibeli satu set sama nampan kopi aslinya ya. Benar. Cuma buat ngegunting pita ini itu disembunyiin sama orang yang ngebawa nampannya itu ke ruang tamunya gitu ya. Iya, ini adikku yang sembunyi itu. Nah, buat bisa ngeluarin gunting ini, si calon suami itu aku harus ngasih uang cash ke adeknya gitu ya. Iya. Emang budayanya kayak gitu. Kalau dia gak suka uangnya, ini terlalu kurang, mungkin dia bilang ini terlalu kecil, dia akan bilang ini masih gak bisa potong kuncinya. Guntingnya nggak bisa potong ya. Iya, jadi harus ditambah terus gitu. Sampai dia menerima. Ini Sampai dia terserah puas. orangnya, berapa dia mau. Ya, sampai dia oke gitu. Nah, baru dikeluarin guntingnya dan gunting pitanya gitu ya guys. Kıymetli misafirlerimiz hoş geldiniz hepiniz. Bizi yalnız bırakmadığınız için bu mutlu günde çocukların mutluluğuna ortak olmak için verdiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Ayrıca çocuklarımız da bu görevi, yüzük takma görevini bana verdiği için, bana layık gördüğü için onlara da teşekkür ederim. Şimdi yüzük takma merasimine geçeceğiz inşallah. Tamam benim. Bismillah. İnşallah hayırlı uğurlu olur inşallah. İnşallah hayırlı uğurlu olur inşallah. İnşallah Allah tamamını edersin. Birlikte bir ömür boyu olur inşallah. Allah tamamını erdirsin, Allah mesut bahtiyar etsin inşallah. Ama böyle Karşılıklı, kaldınız. dur kızım geç bakayım. Dur bakayım. Çocuklarımıza bir de nasihat verelim. İnşallah karşılıklı saygı, sevgi, anlayışlı bir şekilde yaşarlar, mutlu olurlar. Ama şimdi bunu kesmemiz lazım ama makasımız yok. Makaslar mı? Makas yok. Kaybolmuş. Şimdi bizim geleneklerimizde böyle bir şey var bir de. Bu kurdeleyi kesmek için makas lazım. Keşke getirseydim. Yüzüğü kim getirdiyse ona sormak lazım. Makas nerede? Beyza, makas nerede? Makas yok. Saç çıkması için bir şeyler koymak gerekiyor herhalde. Biraz kesmiyor. Yeter. Dur bakayım diğerler. Yeter mi? Bulabiliyor musun? Tam buldum bak. Oh, Ama kesmiyorum. Bir dene bakayım kesiyor. Bismillah hadi. kesiyor mu? Yok, bu kesmiyor. Nasıl kesmiyor? Makas tutulmuş. Ha. Iya. Kesin bir şey olmaz. Ona göre de öyle yapsın. Alhamdulillah. Evet, kalmadı. Ada koydum. Biraz var mı? Kart geçiyor mu? Kart geçiyor. Cuma di lamaran aja Cuma gunting di pitanya ya. Iya. Mungkin karena ini spesial kali ya. Jadi ada acara gunting pita gitu. Ini kayaknya kita percaya kita meningkat pitanya sama cincin, kita meningkat hidup aku sama hidup kamu. Kita potong, jadi kita salah satu punya cincin yang pisah, tapi hidupnya masih sama. Masih sama, Satu. ya. Oh gitu. Selalu di acara-acara semua di Turki ada filosofinya.
Iya bener ya. Pokoknya penuh filosofi, penuh makna ya guys kalau di Iya. Turki itu. Pitanya harus warna tertentu gitu nggak? Ini biasanya merah, tapi Merah. ada yang pakai putih. Selain itu aku gak lihat warna-warna yang lain, tapi Merah yang ya? budayanya itu merah. Paling normalnya merah ya, emang sih. Nah, terus setelah gunting pita itu kita dibawain kue. Jadi Bu saya udah nyiapin kue yang besar banget, jumbo gitu. Untuk berapa orang gitu? 30 ya? 30 orang bisa Buat makan. 30 orang. Wah. Tapi sebelum dimakan sama orang-orang tuh kita potong bareng dulu ya kuenya ya. Iya, kita berdua potong kuenya di dulu. Aku yang kasih kuenya sama calon suaminya, dia yang kasih aku. Kita makan dan selanjutnya tamu-tamunya yang makan. Selanjutnya tamu-tamunya yang makan kayak gitu. Mukanya bahagia dong, mukanya bahagia. Iya. Bahagia. Itu udah bahagia. Udah belajar cara bahagia. Ayo ya, udah. İstediğiniz gibi kesin. İstediğiniz gibi. Kendinize yiyeceksiniz kendinize. Bir parça. Ya boleh boleh. Alın bir parça. Birbirinize yedireceksiniz biliyorsunuz değil mi? Allah Ini kita sok. Udah. ne var nasıl yedirirsiniz? Okullarda ahmet varmış. Güzelmiş. Güzel. Koyacağım ben. Siz bunu yiyelim. Şeyi alalım da. Emang harus ada kue ya? Harus ada kue. Harus ada kue ya? Karena makan manis, semua manisannya itu ada banyak dalam budaya Turki. Kita selalu makan manis. Iya loh. Tanpa makanan manis gak ada acara penting Iya benar. budaya kita. Kalau misalnya diperhatiin ya, di acara-acara penting hari-hari Turki tuh pasti makanannya manis-manis guys gitu. Semuanya. Baklava, kue, manisan-manisan Coklat. lain, coklat gitu. Wah pokoknya jadi penjual makanan manis di Turki, insya Allah hidup kalian makmur deh guys. Soalnya benar. iya kan, dicari-cari gitu, dibeli. Pokoknya hari-hari spesial pasti orang-orang tuh ya belinya yang manis-manis gitu. Jarang banget yang pedes-pedes tuh malah nggak ada ya. Pahit-pahit tuh nggak ada gitu. Gak ada. Kenapa kita harus makan pahit di hari spesial? Itu aneh. Iya kan, justru kalau di Indonesia kan kayak acara lamaran tuh ada yang pedes-pedes menunya, ada yang asin-asin Di gitu. sini gak ada. Semuanya Di manis. sini semuanya manis guys, jadi emang harus kuat mental gitu ya, harus kuat makan makanan manis gitu. Alhamdulillahnya aku udah siap. Baru untuk kerja. Kita jual coklat. Ya benar. Penjual coklat, penjual bunga, insya Allah hidupnya bakalan aman di sini guys. Soalnya dicari-cari terus tuh bunga coklat kalau ada Iya, benar. acara spesial. Di Turki itu juga kalau misalnya mau ngasih hadiah pernikahan itu di acara lamaran ya. Jadi ada 2 kali ya, bukan cuma lamaran. Kayaknya ini terserah orang. Mereka bisa kasih hadiah-hadiah yang lain atau mereka bisa kasih uang. Kalau kasih uang itu di lamaran. Oh, kasih uangnya di lamaran. Kalau kasih gelang, cincin atau aksesoris itu di hari pernikahan. pernikahannya. Oh iya. Beda. Kalau di Indonesia kan waktu nikahan aja ya dikasih uangnya gitu. Semuanya di waktu Di waktu pernikahannya. Nah, kalau misalnya di Turki itu dikasihnya waktu lamaran dan itu digantung di baju-bajunya gitu. Iya, benar. Digantung di baju-bajunya, guys. Hayırlı olsun. Engin abi bu tarafa gelmesin. Çocuklar yok. Aktivitas pertama di malam pengantin pria dan perempuannya itu apa? Di Turki. Iya, di Turki. Hitung uang gitu. Hitung Kayak uang. gini, kita hitung uang di atas kasur. Udah kayak hitung nota utang ya. Kalau ini cuma di sana aja di lamaran. Kalau Lamaran. di
acara pernikahan ini lebih banyak. Ada banyak orang, ada gelang-gelang, ada yang kalung, semua. Mereka hitung. Jadi kalau nikahan tuh lebih banyak ya uangnya ya? Banyak dari orang tuanya, dari orang mertuanya, dari yang keluarga datang besar. tamu-tamunya juga ada. Kalau di Indonesia kan pakai amplop. Iya tahu. Kalau di sini Mereka digantungin. taruh di dalam kotak. Iya. Kalau di Turki digantungin gini ya? Iya kayak gini, jadi semua orang bisa lihat. Ternyata di Turki itu ada satu kepercayaan yang unik ya, yaitu makan pita guys. Nah cuma yang dimakan ini bukan pita bohongan atau pita yang bisa dimakan guys. Ini pita beneran loh guys. Pita beneran yang bisa dimakan. Itu waktu itu temennya Bu saya datang ya, teman kampus kamu ya, teman dari sekolahnya. Teman universitasnya Bu saya datang, cewek-cewek gitu. Mereka belum nikah ya? Mereka belum nikah, karena budaya ini untuk orang-orang yang belum nikah. Karena mereka makan pitanya untuk menikah selanjutnya. Jadi kepercayaan orang Turki itu makan pita itu supaya yang nikah setelah itu dia gitu ya? Iya. Ini orang yang makan pitanya yang paling kecil, yang akan menikah lebih dekat, kita percaya. Oh gitu, jadi semakin kecil semakin kecil semakin cepat nikahnya. Benar. Gitu ya? Oh iya. Tapi kamu waktu itu makan pita nggak? Enggak, aku nggak pernah makan Nggak pernah makan pita kan tuh, Bu saja yang nggak makan pita bisa nikah, masa harus makan pita sih? Mungkin nggak juga makan. Tapi unik juga ya guys. Aku makan nasi aja bisa jangan pita. Nah kalau misalnya di Indonesia ada nggak ya budaya-budaya kayak begini yang percaya kalau misalnya makan sesuatu tuh nikahnya tuh jadi lebih cepat gitu? Kalau aku nggak salah ada budaya yang ambil bunga dari pengantin perempuan untuk menikah dengan cepat. Oh iya? Ya, di acara pernikahan di Indonesia pengantin perempuan itu pakai bunga kan di kepalanya. Ya. Cewek-ceweknya yang belum menikah ini coba ambil satu. Waduh. Tanpa dia lihat. Kalau misalnya yang datang 100, terus yang dia pakai 100 habis dong bunganya. Nggak tahu. Ini cuma sedikit aja kecil-kecil. Oh gitu. Ini budaya kamu. Aku belum pernah tahu loh. Aku belum pernah dengar kamu yang orang Turki bisa lebih tahu dari aku ya. Aku tahu dari teman-teman orang Indonesia. Oh ngerti. Iya. Nah jadi rangkaian acara di hari tunangan kita itu kayak gitu ya. Jadi sebenarnya nggak banyak-banyak gitu. Cuma potong pita, makan, selesai. Sederhana banget, tapi ada beberapa orang yang memilih untuk ada lagu-lagunya, acara lebih besar, mereka sewa tempat untuk lamaran atau yang lain. Yang kita lakukan itu yang paling simple, yang paling sederhana. Yang paling sederhana. Karena keluarganya agak besar, tapi kalau keluarganya besar, mereka harus sewa tempat, mereka harus ada lagu-lagunya, mungkin tari-tari khas Turki, kayak gitu. Iya, benar. Ini terkandung tempat Turki, kotanya, budayanya beda di setiap kota. Karena aku lahir di Istanbul, ini budayanya lebih sederhana. Tapi di timur Turki, di Laut Hitam Turki, budayanya lebih banyak, lebih unik mungkin. Daerah-daerah Laut Hitam, daerah-daerah timur Turki itu lebih beda. Beda ya, ya benar. Oke guys, jadi terima kasih buat kalian yang udah terus pantengin acara ini dari awal sampai akhir dan ngedengerin penjelasan kita tentang budaya Turki, terutama di hari lamarannya. Nah, ini episode selanjutnya kita mau ngejelasin ke kalian bagaimana suasana pernikahan agama di Turki ini ya guys. Oke guys, jangan lupa buat stay tune terus di acara World of Muslim. Karena di acara ini aku akan selalu membagikan kalian budaya, sejarah, kuliner, apapun yang berkaitan dengan Turki yang seru-seru dan menarik-menarik ya guys. Oke guys, see you in the next video. And as always, go to Shurus!